Apa saya keluar dulu ya, bentar ya. Coba saya keluar dulu. Bentar. Apa? Oh, recording udah. Oh, kelas ya? Recording hari pagi udah. Ya begitu. Udah recording. Tapi biasanya itunya ada Nih. Nah, Ini. oh ya udah, itu udah ada. Udah ada? Ada yang rekod ya? Tapi enggak ini. Enggak jalan waktunya ya, Mas? Apa? Enggak. Udah. Dan kita mulai ya. Sherwin bisa sambil ngaji tak? Jadi kajian itu sambilan. Setengah dua ya. Jadi kita mulai. Sayang sekali nggak bisa rekod. Sayang sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok bisa? Boleh. Siapin aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan untuk melakukan ya aktivitas seperti biasanya di tahun ajaran baru ini dan kita akan mulai lagi KIP ya, ini perdana di tahun ajaran baru ini, perdana ya, KIP yang pertama. Semoga antum masih bisa ya menyempatkan diri untuk KIP ya. Walaupun ya di sela-sela waktu. Karena ngaji memang ya nggak tahu anggapannya apakah menjadi kebutuhan atau menjadi kewajiban atau menjadi sambilan. Semoga antum ya baik yang di sini atau yang di sana bisa menggunakan fasilitas ini betul-betul untuk ya untuk menambah apa Mas? Menambah pahala ya. Kita masih di bulan Zulhijjah kan? Masih bulan Zulhijjah tanggal berapa? Pas sih sesuai dengan ini. Sesuai dengan tanggal Masehinya. Dengan tanggal berapa? 18 ya? 18 Zulhijjah. Ya, sudah pertengahan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan apa? Haram kan? Bulan haram itu ada 4. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nanti Muharram setelah bulan Zulhijjah ini ada bulan Muharram. Ya. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa, amal ibadah yang kita kerjakan di situ sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa-dosa di bulan-bulan itu pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kajian kita ini insya Allah menjadi penambah ya berat timbangan amal kita di akhir hari akhir nanti insyaallah tabaraka wa taala. Baik, apa ini? Temanya apa, Mas? Adab ya. 4 huruf saja.
pendek. Nah, tapi mudah-mudahan yang pendek ini, yang singkat ini bisa menjadikan kita ya mencetak satu peradaban. Mencetak satu peradaban yang baik di mata apa? Di mata syariat. Ya, di mata syariat. Karena adab di sini adalah termasuk salah satu hal yang sangat besar porsinya diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Ya kan? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sejak sebelum diutus, beliau dikenal dengan adab yang sangat tinggi. Di antaranya beliau mempunyai apa namanya? Gelar apa? Sebelum Nabi diutus, Al Al-Amin, betul. Mas Rifai tadi jawab nih, alhamdulillah. Al-Amin, apa artinya? Iya, dipercaya ini akhlak yang besar ini. Jadi dan orang-orang Arab zaman jahiliyah juga mempunyai sifat seperti ini. Aib bagi mereka, walaupun mereka tidak di atas akidah yang hak, tapi dia mempunyai beberapa, adab yang sangat menonjol, sangat istimewa. Di antaranya aib bagi mereka untuk apa? Bohong. Bohong. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai adab yang sangat tinggi sejak sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul. Apalagi Nabi ketika sudah diutus menjadi seorang rasul. Nah, jadi di antara misi Nabi SAW diutus di tengah umatnya ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kok Nabi mengatakan innama bu'itsu, sungguhnya aku ini diutus ya, diutus di tengah-tengah umat kita ini dalam rangka tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi disempurnakan yang sebelumnya mereka sudah punya akhlak-akhlak yang istimewa yang bagus, diteruskan, dilanjutkan. Ada yang kurang bagus diganti dengan yang lebih baik. Yang diajarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, poinnya banyak, Mas. Sudah dihitung aja 1 sampai 10 gitu ya. Poinnya ada 1 sampai 10. Dan ini baru mukadimah. Semoga ini adalah mukadimah yang nanti akan berkelanjutan. Ini pekan berapa sih? Jatuh ketiga ya? Oh, baik. Ini masih baru. Kan terus ada sekarang yang mungkin ini menggantikan 3 MPA. Kayaknya antum tidak ada ada nanti ada baik mukadimah. Apa mukadimahnya nih? Balik sini. Ayo, ini mukadimah. Termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Apa keistimewaan daripada agama Islam? Jangan bicara masalah akhlak, jangan bicara masalah krisis moral, begitu kata. Krisis kasih seperti itu. Ya, tidak ada satu agama pun yang jauh lebih sempurna dalam mengajarkan masalah moral, akhlak, ya, rasa kasih sayang kecuali agama Islam. Sebaliknya agama ini melarang, ya, agama Islam melarang umatnya dari akhlak yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh banyak hadis. Coba lihat. Hadis Nabi SAW tadi sudah saya sampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau liutammima sholihal
akhlak dalam riwayat. Ini tujuan Nabi diutus. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selain mengajak ya umatnya untuk kembali untuk mentauhidkan Allah, memurnikan akidah, memurnikan ibadah untuk ya mengesahkan, menunggalkan Allah Azza wa Jalla dalam bab ibadah. Demikian juga dia juga harus memperbaiki akhlaknya, adabnya, budi pekertinya, perilakunya kepada sesama makhluk. Nah, jadi ada porsinya dalam agama Islam. Yang pertama tadi porsinya kepada Allah, ini hak Allah yang mesti ditunaikan oleh setiap hamba. Kemudian ada itu yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian ada porsinya ya yang mesti ditunaikan seorang hamba kepada sesama hamba yang lain. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Nah, ini di antara ya keseriusan agama Islam, dan mesti juga orang Islam harus serius dalam apa? Dalam mempelajari bab adab. Bab adab. Banyak orang yang ya tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, sehingga dia tidak berkah hidupnya. Ya, tidak berkah hidupnya. Begitu. Ketika dia ya ilmu itu sendiri. Kenapa dia tidak mendapatkan ilmu? Padahal sudah ngaji, padahal sudah KIP. Kalau KIP ya seminggu sekali. Ya. Kenapa orang kok nggak mendapatkan berkah gini loh? Mendapatkan ilmu gitu. Ya, keberkahan dari ilmu itu. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui cara dia memperlakukan ilmu itu sendiri. Kurang takzim kadang. Takzim itu apa? Takzim itu kurang mengagungkan, kurang mengistimewakan ilmu itu sendiri. Nah, coba lihat hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu. Dalam Arba'in Nawawi itu kan panjang ya. Itu dikisahkan kan, ada ya dari yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu. Ketika itu ada seorang yang tidak dikenal, ya tidak dikenal, tapi pakai baju serba putih, kemudian rambutnya serba hitam, pokoknya klimis, semuanya klimis. Dari penampilannya sangat siap untuk dia menuntut ilmu. Tiba-tiba datang, kemudian mendekati Nabi, ya menempelkan lutut dengan lutut, meletakkan tangan di pahanya Nabi, kemudian terjadi tanya jawab antara orang itu dengan Nabi SAW. Di antara faedahnya apa? Di antara faedahnya adalah seorang ketika mau ngaji, mau taklim, mau KIP, mesti harus ada persiapan yang sungguh. Ya, pada akhir hadis itu, Umar, kamu tahu nggak orang yang kemarin yang nanya-nanya ke saya, nanya apa itu Islam, nanya apa itu iman, nanya apa itu ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang jauh mengetahuinya. Itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Datang kepadamu khusus untuk apa? Mengajarkan adab. Bagaimana seorang itu ngaji. Bagaimana seorang itu taklim. Ya. Dan mengajarkan agama. Pertama adab, sebelum tanya jawab, adabnya dulu. Ya. Ada Jibril atakum yu'allimakum dinah. Begitu. Jadi harus mengkondisikan, betul-betul mengkondisikan. Kondisikan, betul. Dan ini kekurangan kita dalam mengkondisikan kita dalam mencari ilmu itu kadang ya pengaruh besar. Dapat berkahnya atau enggak? Paham enggak? Karena memahami materi yang kita sampaikan KIP ini satu perkara, satu hal yang itu juga penting. Dan yang jauh lebih penting lagi apa? Mengamalkan materi itu. Mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu perkara yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar teori saja. Ini kok Mas? Bisa ya. Berat toh Mas? Di antara adab menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan mengamalkan ilmu pun itu ada ya
beberapa kriteria atau tingkatan-tingkatannya. Ada yang sekedar amal, asal-asal mengamalkan, tidak berkualitas. Ada yang betul-betul perhatian, mengamalkan betul-betul, sudah ngaji, sudah berusaha memahami, mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Beramal dengan sungguh-sungguh itu pertama ikhlas, kedua memang betul sesuai dengan SOP-nya yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, di antara buah daripada ilmu adalah al-khosyah. Apa al-khosyah? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan hambaku, dari kalangan ulama yang banyak ilmunya. Artinya ilmu yang baik, yang berkah adalah ilmu yang membuat seseorang itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pertanyaan besar buat saya dan kita semua. Betapa kita ini banyak mendengarkan ceramah. Betapa kita ini banyak mendengar khutbah. Betapa kita ini dekat dengan ustadz. Apa? Apa pengaruhnya untuk kita ketika sudah belajar ilmu itu? Nah, itu akhlak ternyata. Makna akhlak. Secara bahasa akhlak itu apa maksudnya? Jamak dari khuluq. Akhlak, bahasa Arabnya akhlak itu. Ini bentuk jamak. Apa bahasa Inggrisnya? Plural ya. Plural ya. Nah, bentuk jamak dari, khuluq ini bentuk tunggalnya. Apa atau bahasa Inggrisnya itu? Plural jamak. Nah, apa ya? Kalau bahasa Arab kan mufrad ya, mufradnya. Ini jamak, ini mufradnya. Itu. Khuluq yang maknanya tabiat atau perilaku. Tabiat atau perilaku. Baik, baik ya. Pakai ini aja sudah. Ya, Ar-Raghib dan Mufradat Mufradat Al-Fadhil Quran, Imam Ar-Raghib mengatakan al-khalqu dan al-khuluqu. Al-khalqu itu ya, dan al-khuluq memiliki makna yang sama, Tetapi al-khalqu lebih khusus pada penampilan yang bentuk lahir, fisik yang secara lahiriah, yang terlihat kasat mata. Adapun al-khuluq itu tabiat perilaku yang mungkin bisa dirasakan oleh ya hati seseorang, ya kepuasan seseorang melihat tingkah laku seseorang itu dari akhlak seseorang yang intinya ya sama saja sebenarnya, baik lahir maupun batin itu masuk dalam kategori akhlak. Secara istilah akhlak adalah sesuatu yang sifatnya bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Berarti kalau baik akhlak baik, kalau buruk perbuatan akhlak yang buruk. Yang tertanam kuat dalam diri manusia. Menjadi sebuah sifat ya, karakter. Yang darinya lah terlahir perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pikir panjang dan tanpa perenungan. Maka apabila perbuatan tersebut baik, maka akan terlihat pada penampilannya yang baik. Terlihat dari tutur katanya, dari budi pekertinya, ya, dari cara dia itu menyambut, dari cara dia memperlakukan manusia, ya, istrinya, orang tuanya, gurunya, tetangganya dan lain-lain. Ya, bisa terlahir, bisa di apa namanya? Indikasinya kelihatan secara dohir. Dan apabila perbuatan tersebut buruk, maka pemiliknya akan dihukum sebagai orang yang berperangai buruk. Kelihatan juga. Maka hati yang baik itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Hati yang buruk itu bisa melahirkan akhlak yang buruk, ya, penampilan atau ya perangai. Baik itu makna daripada apa? Akhlak secara istilah. Nah, kalau tadi akhlak, ilmu akhlak. Kan ada yang dipelajari ya. Antum pernah belajar nggak?
tentang pelajaran khusus tentang akhlak. Kalau di MTS ada akidah, akhlak kalau di MTS. Ada pelajaran khusus akidah, akhlak. Berarti bukan lulusan pondok atau MTS. Apa-apa, ada. Dan itu memang di kalangan ulama pun dipelajari ya secara khusus tentang adab, ya, suluk, nah, akhlak, nah, begitu. Ada beberapa definisi ilmu akhlak. Nah, ini coba nih, perhatian. Ilmu yang membahas nilai yang sangat tinggi berkaitan dengan perbuatan baik ataupun buruk, masih umum ya. Ada perkara-perkara yang mesti kita bahas. Ini ada perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Ya, baik itu adalah akhlak kaitannya dengan amal hati atau akhlak yang kaitannya dengan amal anggota badan secara zahir. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus ini supaya kita ini bisa menjalankannya. Yang buruk adalah dalam rangka supaya kita meninggalkannya. Gitu kan? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu akhlak adalah ilmu menjelaskan makna kebaikan dan makna keburukan. Dan ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sosialisasi. Berarti ya manusia adalah makhluk apa? Sosial. Yang dengannya bersosialisasi dengan orang lain. Juga ilmu menjelaskan apa tujuan dari setiap perbuatan manusia itu dan memberikan petunjuk kepada jalan yang semestinya. Ini masih kaitannya dengan retorika ya. Masih retorika yang nanti perlu dijelaskan masing-masing ini. Ya, jelaskan ya. Ya. Ini diantara definisi daripada ilmu akhlak. Jadi ilmu ini masih penjelasan teori kan ini. Teori. Dan ini akhlak ini sebenarnya bukan pelajaran teori, tapi pelajaran apa ini? Ya praktek mestinya ya. Praktek. Makanya ada kurikulum berbasis apa? Karakter gitu kan. Karakter. Sekarang seperti itu. Kemudian diarahkan kepada bakat, pada minat. Seperti itu kan. Bukan hanya nilai akademik saja sekolah itu. Ya, mengajarkan, bukan hanya mengajar, tapi mendidik gitu. Nah, ini penting. Makanya ada istilah apa ya? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Walaupun berdiri kencing itu dalam syariat pandangan Islam itu tidak terlarang. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu Nabi juga berdiri. Ya, gitu. Ini maksud daripada peribahasa ini, kesalahan seorang guru. Walaupun ini tadi kesalahan yang dianggap ya, tadi pokoknya intinya kesalahan seorang guru itu akan berakibat fatal. Dicontoh oleh siapa? Oleh muridnya. Guru itu adalah singkatan apa? Ya, saya punya singkatan sendiri. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Ya, jadi setiap akhlak kita, tingkah laku kita itu yang terlihat secara sebelum kita ini mengajarkan matematika, ajar apa mas? Enggak ada ya. Mas, antum ngajar apa? Hah? IPA itu SD, SMP ya. Sekarang SMP itu IPA gitu aja ya. Enggak ada di di SMA. Oh baru SMA ya. Dulu padahal bagi ya dulu zaman itu ya. Nah, antum ngajar apa? Kimia. Oh, SMA kimia. Iya, itu semua antum bisa masukkan ke situ. Nilai-nilai akhlak. Nah, gimana nilai akhlak? Contohnya, Mas, ketika dalam mengajarkan kimia, apa, Mas? Iya kan? Terserah, Mas, apa aja? Contoh. Ya, antum masukkan nilai ilmu akhlak ketika ngajar kimia, apa aja? Silakan. Nah, ini kan ekspor nih, bisa diamalkan ini. Kalau kemarin kan mestinya ada 15 menit 3 MPA kan? Akhlak ini sekarang lepas. Lepas ya? Lepas ini. Tapi lepasnya jangan terlalu jauh gitu. Wah lepas nih, wah merdeka saya nggak berakhlak nih, nggak apa-apa. Apakah seperti itu? Nah ini kan jadi, nah
Ini challenge yang lebih ini lagi nih. Ya, ternyata sudah kita anggap lepas itu maksudnya antum sudah mendarah daging. Ini maksud saya. Antum sudah mendarah daging, antum sampaikan itu lewat perilaku antum. Silakan. Mas Rifai dulu. Ini yang offline. Nanti yang online siapa yang siap? Gitu. Iya. Wujudkan nilai akhlak ketika mengajarkan apa saja. Mau matematika, mau IPA, mau bahasa Inggris. Silahkan. Mas Fai. Ayo Mas Antum. Antum dulu. Mas Bambang kan? Bambang. IPA. IMA. Pokoknya secara umum lah. Terserah Antum lah. Gitu. Secara umum. Enggak berkaitan pun enggak masalah. Kimia, wala IPA gitu. Yang penting pas ngajar itu ada nilai akhlak di situ. Sudah saya ini deh. Sudah saya turunkan grade soalnya. Grade soalnya. Silahkan secara umum aja. Gitu. Antum sebagai guru gitu, ketika mengajar di BP atau di tempat lain, silahkan. Coba Ya boleh. Oh IPA berarti ya. Oh gitu. Serius. melihat karena dalam Terbunuh nggak itu ya? Mati nggak itu? Kalau percobaan. Masa? Mati juga. Oh ya. Maksud saya kalau langsung itu kan menyiksa Ustaz, kalau nggak dibius istilahnya begitu. Iya. Tapi pasti mati itu. Ya nanti Pasti mati. mati. Tadi Mas Bambang jawab Langsung gitu aja. akhlak kepada hewan lah ya. Pada hewan. Iya iya. Ada ya pelajarannya itu? Ada pelajarannya itu. Dan memang ada di medis juga ada seperti itu ya. Tikus banyak. Oh iya, tikus silahkan nggak apa-apa. Kalau ada binatang-binatang memang disuruh untuk dimatikan silahkan nggak apa-apa. Biar tidak menyiksa. Oke bagus. Mas Fai apa? Silakan. Aduh apa ya? Akhlak menggunakan atom. Iya iya, benar tuh. Iya betul itu. Akhlak menggunakan nuklir kan? Iya keren itu. Ya ada adab-adabnya sebelum Anda. Iya bagus ini. Bisa bikin ini Mas, nuklir. Oh nggak bisa ya. Tapi jurusannya ke sana ya. Nah itu apa? Hikmah yang bisa antum. Ada membuang zat kimia lingkungan. Tapi memang QC nih. Oh, QC memang betul nih. Ya benar itu. Iya. Tadi dibantu sama Mas Hadi nih, Masya Allah ini. Belum ini. Harus jawab. Tadi disampaikan kalau masalah kimia kan di situ ada limbah ya. Limbah itu kan selalu ada ininya bagian stafnya supaya ketika limbah itu dikeluarkan oleh satu perusahaan itu tidak mencemari lingkungan itu baik itu dari baunya atau apa saja ya warnanya atau racunnya mungkin yang bisa mencemari lingkungan yang lain. Betul nih bagus Mas. Ya karena mengganggu orang lain itu adalah bukan termasuk akhlak yang buruk. Nah, husnul khuluq itu adalah di antaranya Abdullah bin Mubarak mengatakan husnul khuluq talaqatul wajhi. Akhlak yang baik adalah berwajah yang menyenangkan walaupun banyak utang, banyak masalah. Tapi antum nggak masalah punya sama saya. Ya, jangan jadi imbas saya. Ente yang banyak masalah kok sama saya cemberut. Talaqatul wajib. Wajah yang berseri. Senyum, banyak senyum. Senyum gitu ya. Banyak senyum. Orang Islam itu banyak senyum. Itu jangan angker ya. Senyumannya angker banget ya. Kemudian wabadzlul ma'ruf. Badzlul ma'ruf kata Abdullah bin Mubarak, badzlul ma'ruf mengerahkan segala upaya kita untuk memberikan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Berikan sesuatu yang manfaat. Ya. Kalau nggak bisa ngasih manfaat, kaful ada. Kaful ada apa?
Kaful adza itu mencegah diri, menahan diri dari mengganggu orang. Termasuk tadi mencemari lingkungan, termasuk mengganggu orang, nggak boleh. Nggak boleh. Wa antah tabil mayakunu minan nas, dan bersabar dari gangguan manusia. Ini bagus banget nih, akhlak yang bagus nih, Pak. Ya, pertama kita memberikan sesuatu yang paling remeh, mungkin paling remeh, paling mudah, paling ringan, berwajah yang berseri. Kemudian memberikan yang terbaik, bantuan apa, pikiran, ya, tenaga dan yang lain. Kalau nggak bisa, jangan sampai kita mengganggu, menyakiti orang. Sakit loh dengan sebab satu kata, dua kata, atau beberapa kalimat dari itu, termasuk apa? Menjaga Masya Allah. Makasih Mas Rifai, Mas Bambang, Mas Hadi, Masya Allah. Cocok jadi puisi berarti. Masya Allah. Pentingnya akhlak. Perintah Allah, Mas. Hakikatnya akhlak itu, berakhlak yang perintah Allah dan Rasulnya. Bisa baca nggak Mas? Gundul ini. Surat An-Nahl 90. Ya qadarullah gundul ini. Wah, Masya Allah. Innallaha. Ini sering dibaca ini. Khotib ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Al-adlu. Ya, keadilan. Dan berbuat kebaikan, ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baik, ini ihsan ini. Ihsan itu bisa bermakna ihsan yang tingkatan Islam, iman ihsan, atau ihsan itu maksudnya kebaikan secara umum. Ihsan yaitu berlaku kebaikan akhlak yang baik. Wa ita idzil qurba, memberikan bantuan kepada karib kerabat keluarga. Wa yanhanil fakhsya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, wal mungkar, dan kemungkaran, wal bagh, dan permusuhan. Ini semuanya ya adalah nilai akhlak yang Allah innallaha ya'muru itu memerintahkannya. Ya. Adil ini juga perintah ini. Adil dong. Antum gitu kan. Jangan hanya mencari kesalahan saja. Terus lupa kebaikannya. Ah, itu. Seorang wanita kepada suaminya misalnya ketika ada mungkin perilaku yang enggak berkenan untuk sang istri, lalu dia melupakan sekian banyak kebaikannya. Wah, kamu udah ini nggak pernah baik sama saya misalnya. Saking emosinya gitu ya, lagi tengkar nih misalnya. Ya, Ustaz, itu hati terangin itu suami saya. Suami saya gini nggak pernah. Oh, jadi ya tahu kan kalau laporannya itu faktanya dari satu sisi, hanya jadi Ustaz jangan anu, jangan terlalu lugu ya. Ustaz, saya pernah itu jam 11 malam nangis-nangis seorang ini tangga, "Ustaz ini tolong ke rumah saya." Ustaz kayak disuruh-suruh, "Ustaz ke rumah saya itu diapain suami saya ini," sambil nangis saya, berantem. "Loh Bu, udah malam-malam," gitu kan. Suruh nyeramahin, ini bukan waktunya KIP nih. KIP-nya khusus lagi masalah rumah tangga yang retak gitu kan. Udah gitu suruh ke rumahnya, waduh saya bisa dihabisin sama suaminya. Ngapain dong? Masuk ke rumah saya malam-malam gitu kan. Kalau mau Ibu ke sini ke rumah saya. Nah, beda kan? Kalau dia ke rumah saya, ini rumah saya. Malam-malam lagi kan? Gitu. Saya kasih nasihat. Dan tiba-tiba suruh kita harus adil. Ini contoh adil ya. Adil di situ maksudnya insaf, pertengahan ya. Kita harus bisa menimbang mana yang itulah dilakukan kebaikan, ada perilaku yang buruk. Demikian juga dengan penguasa kita, pemerintah kita sama ya. Sama orang pasangan kita juga harus adil, anak kita juga adil. Adil itu bukan sama rasa, sama rata. Ya, anak kita masih kecil, misalnya yang 5 tahun atau 3 tahun, sama anak kita yang udah SMP minta jajan. Apakah satunya kasih 10.000, satunya kasih 10.000, itu adil? Enggak. Ya sesuai dengan
kemampuan atau usia ya. Kebutuhan sesuai dengan keadilan, ihsan juga sama. Ini semuanya akhlak ya, teman semua. Kemudian hadis ini terkenal ini. Pasti bisa baca, Mas. Siapa bisa baca nih? An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Nah, dari sini. Apa ini bahasanya? Nah, bahasa Arab nih. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ini kaitannya hablum minallah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Di mana, Mas? Di BP tetap bertakwa kepada Allah. Di mana? Di pasar bertakwa kepada Allah. Ya. Ketika safar bertakwa kepada Allah. Enggak ada yang kenal nih. Wah, ini bebas kita ini. Dah, ya boleh. Ketika bersama-sama ramai-ramai ya, bertakwa kepada Allah. Ketika sendirian di kamar, di mana saja sendirian, ya, jangan merasa bebas. Di sana ada pengawasan daripada Allah Subhanahu. Ini hablum minallah. Kemudian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Ini maksudnya apa? Taubat, Mas. Perlunya taubat ya. Kenapa? Karena banyak kesalahan, banyak dosa dan banyak maksiat yang kita lakukan. Bagaimana cara untuk menghapusnya? Dengan perbuatan baik, amal ibadah yang lainnya, yang semoga itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang nih, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, saya bacakan ya perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hadis ini. Ya. Jadi dalam hadis ini kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, Nabi mengumpulkan antara takwa dan akhlak yang baik. Mana takwa di sini? Ittaqillaha dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi mengumpulkan antara takwa dan ya akhlak yang baik. Kenapa? Kenapa Allah kumpulkan di sini? Dijawab oleh beliau. Karena takwa kepada Allah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbi. Karena takwa ini adalah memperbaiki hubungan dia dengan hubungannya dengan Allah SWT. Hubungan kita nggak boleh retak dengan siapa? Yang pertama dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok masih ada yang gabung di sini? Hah? Tanya. Kemudian kita lanjutkan. Wa husnul khuluq yuslih ma bainahu wa baina khulqihi. Dan akhlak yang baik ini adalah memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia yang lainnya. Jadi terjalinlah hubungan baik kita dengan Allah. Yang ini hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Dan terjalinlah hubungan yang baik antara kita dengan sesama manusia. Ini yang disebut dengan hablum minannas. Fataqwallah tujibulahu mahabbatullah. Dan bertakwa kepada Allah ini akan mendapatkan cintanya Allah. Akan membuat Allah itu cinta sama dia. Kalau dia bertakwa kepada Allah. Dan akhlak yang baik itu yad'un nas ila mahabbatihi. Dan akhlak yang baik itu akan menjadikan manusia itu cinta sama dia. Jadi dia akan mendapatkan cinta Allah dan cinta dari manusia. Bukan dalam rangka pencitraan. Jadi betul-betul akhlak ini adalah itu di antara bonusnya ya, di antara kebaikan yang akan dimiliki atau akan didapatkan oleh seorang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Bukan dalam rangka pencitraan. Orang pencitraan itu enggak ikhlas, Pak. Betul. Ya kan? Karena ada maunya saja. Tapi betul kita ini berakhlak ini dengan semuanya, enggak pandang pilih. Dan tidak ada kepentingan. Kecuali apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasul. Kepentingan kita berakhlak baik itu bukan dalam rangka kepentingan dunia. Biar dia milih, biar dia ikut partai kita, biar dia ikut golongan kita. Bukan itu. Biar biar bisnis kita
ancam. Bukan itu. Giliran sama pelanggan itu, ya selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, apa yang bisa saya bantu? Sama orang tua Bapak Ibunya, nggak pernah seperti itu. Benar nggak? Nggak salah Ustaz. Oh. Berarti itu namanya pencitraan, bukan akhlak yang mulia. Karena dia mencari apa? Mencari keuntungan duniawi. Dapat pahala? Ya enggak lah dia. Karena dia tidak dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dia berakhlak mulia, bertutur, berbudi pekerti yang luhur. Itu karena dapat pahala ketika dia baca ini surat An-Nahl ayat 90, kemudian hadis ini. Dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Paham di sini? Paham saat. Alhamdulillah. Kok gak gelemas? Ah ini. Nah, yang kedua, pentingnya akhlak. Akhlak yang baik merupakan penyempurna kepribadian seorang muslim. Ya, wajah tampan, ya, rupawan, cantik, ya, cantik, rupawan, hartawan, ya. Tapi kalau kelakuannya ya tidak baik, akhlaknya buruk, ya, maka akan runtuh itu semuanya. Tidak manfaat itu semuanya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari sini aja. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum. Apa atqakum di sini? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, orang yang paling apa namanya, tinggi jabatannya, orang yang paling banyak hartanya, tapi adalah yang difirmankan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu enggak memandang hartamu, tidak memandang rupamu, walakin yanzur ila qulubikum wa amwalikum. Tetapi Allah memandang ya amal dan hati kalian. Masya. Kadang tidak berbanding lurus ya fisik dengan akhlak ya. Dengan akhlak. Ini ya PR kita ya, PR kita. Gimana sebagai seorang guru, sebagai staf BP yang mempunyai apa ini? Bimbel bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan nah ini sudah akhlak terpuji. Akhlak wayai sholat hayya ala sholat tapi tidak tidak didengar azannya, tidak di apa namanya? Tidak digubris. Mestinya dia itu akhlak yang baik adalah ketika ada azan, oh, sebentar. Teman-teman semua, adik-adik semua, ada azan. Kita dengarkan. Kita jawab. Nah, itu Masya Allah. Itu antum bisa ini. Kemudian ketika ada qad qomatis shalah, mestinya hayya 'alas shalah itu ada sudah membuat itu sudah break, sudah. Berhenti, yuk kita sholat. Panggilan siapa? Dari Allah ini. Dari Allah. Nah, makanya nanti QC dari kita semua, saya dan antum semua mengingatkan. Di sini di GW, saya lagi di GW. Dan cabang-cabang yang lainnya, Mas, yang akhwat. Ya. Mbak yang ikhwan. Ya. Mbak, Mas, ini QC. Mbak, Mas, semuanya berhenti karena ada panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Kalau pengen berkah, kalau pengen berkah ilmu. Nah, karena inna akramakum indallahi atqakum, untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Ini bukan hanya slogan saja, ini hanya bukan tulisan saja, tetapi ini mesti disukseskan bersama. Yang ketiga, terdapat ikatan kuat antara akhlak dan Islam. Baik dari sisi akidah maupun syariat. Jadi akhlak itu mempunyai kaitan kuat. Ya, kaitan kuat dengan apa? Dengan akidah seseorang, keimanan seseorang. Nah, coba lihat. Demikian juga akhlak dan syariat Islam seperti bab muamalah sehingga ibadah yang benar akan melahirkan akhlak yang baik.
Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat. Orang kalau mendirikan gimana sih? Harus betul-betul kokoh bangunannya kan? Nggak bermain-main. Pondasinya bagaimana harus kuat. Dirikanlah sholat. Nah, sholat ini ibarat bangunan. Harus dikokohkan, dikuatkan. Ya, diperbaiki kualitas daripada sholat. Nah, sholat yang baik, sholat yang berkualitas, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang baik itu, yang kokoh itu, yang didirikan itu adalah bisa mencegah daripada perbuatan keji, daripada perbuatan yang mungkar. Nah, perbuatan keji dan mungkar ini adalah akhlak yang buruk. Maka terlahirlah orang-orang yang melaksanakan sholat itu, ya, terlahir dari orang sholat itu akhlak-akhlak seperti yang baik. Boro-boro Ustaz mau tanha 'anil fahsya' anil munkar. Orang adzan cepat, sholat lambat, begitu bagaimana tanha 'anil fahsya'i wal munkar yang tadi saya sebutkan. Guru kencing, berdiri, ya, murid kencing, berlari. Gurunya sholatnya males-malesan, lah murid bagaimana? Gitu. Gimana? Bisa ya diambil ya benang merahnya ya. Nah, gitu. Jadi untuk akhlak terpuji ini PR kita bersama. Harus diingatkan. Namanya manusia banyak lupa. Nah, kalau lupa tapi lupa saja, biarin aja lah, nanti aja. Nah, semua aktivitas penting, baik rapat, baik mengajar, baik apa saja. Silahkan sholat. Kemudian memiliki banyak pengaruh baik untuk pribadi atau masyarakat. Ya, berarti memang ada nilai plusnya. Untuk diri sendiri pribadi memang itu kebutuhan kita. Kemudian kedua itu akan berpengaruh baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan itu merupakan buah daripada ilmu yang kita pelajari selama ini bertahun-tahun. Baik di BP maupun di luar BP. Gimana orang yang ngaji itu semakin ngaji semakin bagus akhlaknya mestinya. Semakin lama ngaji semakin baik dia hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan tetangga. Itu dong mesti. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Ini enggak ada ini. Dan akhlak juga merupakan pondasi untuk membangun masyarakat yang baik. Nggak usah mikirin orang atasan kita lah, penguasa kita ya. Wah, penguasa kita ini banyak korupsi segala macam, curang, nggak jujur segala macam. Sampean gue curang gitu kan. Curang dengan siapa? Dengan istri Anda sendiri, dengan anak sendiri, dengan lembaga di tempat Anda bekerja sendiri. Wailul lil mutaffifin. Sungguh curang kalian itu. Berlaku curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang ketika dia ya menghitung untuk dirinya sendiri, menimbang untuk sendiri, berbicara untuk haknya sendiri, dia minta disempurnakan. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika berbicara tentang kewajiban yang mesti dia tunaikan, dia kurang-kurangi. Itu dia kurang-kurangi. Itu termasuk orang yang mutaffifin. Kenapa? Putus. Iya, lambat. Ini ngajar atau saya? Ngajar. Semuanya kan koneksinya di GW. Gimana Mas? Bisa mendengar yang lain? Yang online ada feedback coba? Masih bisa mengikuti? Bisa Ustaz, Jar. Ya, masih bisa Bisa, ya? bisa. Alhamdulillah. Sama di Jepang. Baik, kita lanjut ya. Memiliki banyak pengaruh baik untuk pribadi ataupun masyarakat. Ya betul. Saya di BP ini Masya Allah.
orang-orangnya ramah-ramah, datang itu ya Allah, ada staf FL-nya, ada staf QC-nya, Masya Allah, murah senyum, salam, assalamualaikum, Masya Allah. Ini akhlak semua, ya. Dalam rangka apa? Ya, tentunya kita dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasul yang bukan hanya sekedar profesionalisme dalam bekerja. Insya Allah pahala dapat, dunia juga dapat insya Allah, insya Allah, insya Allah. BP juga namanya baik, bagus. Ya itu juga nilai plus karena pelayanan ya. Pelayanan. Ketika mengajar guru-gurunya ya Allah, Masya Allah. Itu ya, cerewet-cerewet. Lah kalau nggak cerewet gimana? Nggak paham-paham. Ya memang guru itu tugasnya cerewet. Ngomong terus. Kayak ustadz sekarang cerewet. Ya, ini gilirannya ada nanti antum cerewet. Ustadznya cerewet. Cerewet itu ngomong terus. Cerewet dalam hal kebaikan, kenapa tidak? Gitu loh. Kan? Mungkin ya terserahlah mereka menilai gitu kan. Yang penting kita ini berusaha untuk memberikan kebaikan untuk mereka. Kadang ada yang males-malesan kan belajar bener Mas? Ada nggak? Atau banyak? Males-malesan, sambil kakinya sambil main HP, iya kita dicuekin. Iya kan? Iya main HP gitu. Enggak muridnya loh, muridnya. Iya ada nggak? Ada yang lari naik ke meja, iya Masya Allah itu kesabaran antum. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabri, sabar, sabar. Masya Allah. Saya nanya, orang yang paling baik akhlaknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la'ala khuluqin adzim." Kata Allah, sungguhnya engkau Nabi berada dalam akhlak yang paling agung. Begitu saja masih dianggap, sebagai penyair, gila, orang gila dan yang lainnya wah, dihabisinlah pokoknya Nabi SAW. Berarti itulah tantangan bagi para pendidik, para guru, ya, para suami kepada, istrinya, para istri kepada suaminya, para anak kepada orang tuanya, para orang tua kepada anaknya. Ini tantangan. Kita udah berusaha jadi orang tua yang baik, mengajarkan anak yang baik, tapi kok anaknya bawaan. Kita berusaha untuk mengajarkan sebagai seorang guru, bertata krama yang baik, sopan, santun, tapi ternyata masih seperti itu ya, harus sabar. Ini apa? Akhlak yang baik merupakan kebutuhan dalam dakwah, apalagi dakwah. Tadi saya baru tanya, siapa yang, akhlak yang paling baik, manusia yang paling baik? Nah, Nabi. Berarti dakwah yang paling baik siapa? Nabi SAW. Begitu masih dikucilkan, dituduh ini dan itu, ya. Oke, pokoknya ini dakwah dakwah itu kita mau mengenalkan apa sih? Al-haq, kebenaran. Mengenalkan apa sih? Islam. Jangan sampai dinodai dengan akhlak-akhlak yang buruk. Oh, ini orang Islam nih kayak gini nih. Korupsi-korupsi juga, ya kan? LGBT banyak orang Islam, naudzubillah ya. Tapi itu bukan banyak orang yang bermaksiat orang Islam. Itu oknum. Bukan Islamnya yang buruk, tapi orang Islamnya yang tidak kokoh dalam Islamnya dia itu. Nah, kita juga mesti ya, menghiasi diri bagi pendakwah. Dan kita semuanya adalah pendakwah. Baik langsung atau tidak langsung. Harus berhias dengan akhlak yang baik. Ya. Baik, ini hadisnya ya. Hadisnya. Nabi SAW ketika dakwah ya tetap dengan kebaikan akhlak. Baik. Lanjut ya. Akhlak yang baik merupakan penyempurna kebahagiaan bagi pribadi dan masyarakat. Ya bahagia. Tadi sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Takwa itu adalah salah satu penyebab dia mendapatkan cinta Allah. Dan akhlak yang baik itu adalah salah satu sebab dia mendapatkan cinta dari manusia. Disenangi oleh manusia. Diridhoi oleh manusia. Ya namanya senang itu kan bahagia kan? Benar nggak? Cinta itu ya seseorang itu karena dia mendapatkan kepuasan gitu, kepuasan pelanggan. Kalau sudah bicara perusahaan berarti kepuasan pelanggan. Dan pelanggan itu sendiri siapa? Ya kita termasuk pelanggan ternyata. Dalam kamus BP kan pelanggan ya semuanya, semuanya kita.
termasuk pelanggan. Orang tua, siswa itu semua pelanggan. Baik. Jadi kita ini berakhlak mulia itu bukan karena pencitraan, bukan hanya saja profesionalisme dalam bekerja, tapi karena memang pengen mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Lanjut, keutamaan akhlak. Nah, tadi sudah kewajiban ya. Ini keutamaan itu bicara bonus, Mas. Nah, bonus-bonusnya. Tapi bonusnya juga gede loh. Masuk surga bukannya perkara yang besar. Yang pertama masuk surga. Nabi pernah ditanya, ya, apa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Jawabannya pertama takwa kepada Allah, kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak membuat manusia itu masuk ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah hablum minallah dan akhlak mulia itu hablum minannas. Berarti bukan main-main ini, bukan perkara yang remeh. Dan ketika beliau ditanya sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, itu mulut dan kemaluan. Dosa mulut banyak, dosa kemaluan juga banyak. Maka hati-hati dari dosa-dosa yang bisa ya keluar potensinya dari mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab mendatangkan cinta Allah, akhlak yang mulia. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang yang sabar. Sabar ini salah satu contoh akhlak yang mulia. Sabar, sikap sabar. Sabar nggak? Antum dicerewetin sama orang tua, sabar kan? Antum dicerewetin sama istri, atau istri dicerewetin sama suami, atau dicerewetin sama pelanggan. Iya, yang FL di komplain sana, komplain sini. Iya Pak, iya Ibu, Masya Allah. Ya komplain sana, komplain sini. Ya, sahabatnya akhlak. Nabi loh sampai apa dilempari batu sama anak-anak kecil, orang-orang Taif itu loh. Sampai berdarah-darah itu. Sahabat. Ya. Akhlak yang baik merupakan amalan terbaik seorang hamba. Ya, ini hadisnya ya, hadisnya. Amalan terbaik seorang hamba. Jadi memang kaitannya ini adalah tentang akhirat ya. Kalau amalan terbaik berarti nanti kita menikmatinya di mana? Di akhirat kan? Nah, di akhirat. Ini pemberat timbangan. Berat timbangan ini. Hendaknya engkau berakhlak mulia. Dengan akhlak yang baik dan memperbanyak diam. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang pun sebaik dari kedua amalan tadi. Yaitu akhlak yang baik dan banyak diam. Orang kalem itu ternyata baik ya. Tapi jangan diam-diam ya apa namanya berdarah dingin ya. Diam-diam berdarah dingin. Tapi kadang disebut sombong, Ustaz. Oh, sombong ya. Wah, ini orang diam mulu kan. Sombong amat. Sombong amat. Jadi gini. Ya ada ini akhlak ya, apa namanya? Dua, mulut itu ima dia berkata ya, atau diam. Ya kan mulut itu bisa ngomong atau mulut itu tidak ngomong artinya diam. Gitu. Maka orang beriman, orang yang baik itu diam yang baik, berkata yang baik atau diam dari apa? Dari ngomong yang tidak baik itu loh, itu baru. Kalau nah sebaliknya apa? Berkata yang tidak baik, diam dari kebaikan. Nah, ini yang songong, bener. Nah, itu bener yang songong itu kayak gitu. Yang sombong itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong baik nggak bisa, kalau nggak bisa ngomong baik maka diam. Diam itu kenapa? Diam yang baik itu apa sih? Diam dari dia ngomong yang nggak baik. Daripada dia misu-misu bahasa Jawa ya. Nguring, bahasa Jawa juga. Nesu bahasa Jawa juga. Nah, daripada dia ngomong yang kotor, dia ngomong binatang segala macam, mendingan
Diam itu diam yang baik. Nah, itu diam yang baik, Masya Allah. Nah, itu diam yang baik. Daripada dia ngomong yang kotor, itu namanya syaitonun natik, setan yang berbicara. Atau diam dari kebaikan, itu namanya syaiton akhros, sama-sama setan. Ngomong jadi setan, diam jadi setan. Bisa itu. Itu akibat apa? Lisan. Nah, tadi kan sudah nih akibatmu mulut ini, mulut. Ya. Maka gunakan potensi mulut kita untuk berbicara yang baik. Kalau enggak, diem, mingkem tapi dari perkara yang haram. Kita diem. Kaful adza. Nah, tadi kan dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mubarak, akhlak yang baik itu berikan yang baik. Apa? Dari mulut keluar perkara yang baik. Dari tangan keluar dari perkara yang baik. Ini mulut. Nah, gitu. Masya Allah. Kita bahas sampai lebar ini. Luar biasa. Akhlak yang baik adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat atau diam dari perkara yang membahayakan orang-orang. Abdullah Ibnu Mubarak. Kemudian apa tadi? Keutamaan akhlak ya. Akhlak yang baik memanjangkan usia dan memberikan kemakmuran kepada tempat yang dipijak. Husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muruni diyar wa yazdani fil a'mar. Ya, akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang baik, wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Ada dua berarti sini ya. Akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga. Dua akhlak ini ya'murun diyar, memakmurkan rumah, ya, tempat dia tinggal, memakmurkan tempat tinggalnya dan memanjangkan usia. Nah, siapa yang pengen usianya panjang, panjang umurnya? Jangan nyanyi ya. Panjang umurnya. Di antara sebab dia dipanjangkan umurnya, ditambahkan umurnya adalah husnul khuluq, berbuat baik. Dan husnul jiwar, sama tetangga jangan sampai ya berantem tuh. Yang sampai berantem enggak akrab, enggak apa namanya, Mas? Akur. Jadi itu keterlaluan. Katanya sudah ngaji, sama tetangganya begitu. Iya, Ustaz, tetangganya ini aneh-aneh. Loh, kenapa? Suka nyetel musik kenceng-kenceng, makanya saya nyetel murotal lebih kenceng lagi. Waduh, gimana coba? Gimana ini? Ya sabar, sabar ya. Kasih aja apa sekilo, ya, Mas. Nanti nggak enak sendiri dia, nggak enak sendiri. Kasih apa? Kalau ya sering bagi-bagi dong, baik. Ketemu, assalamualaikum. Biarin aja dulu, nanti cari timing yang tepat ya kan? Mas, ini Mas, makan bareng yuk, makan bareng. Mau ngomong nih Mas, ya, saya ini agak ini suka terganggu kalau sama musik segala macam. Kan nggak enak sendiri kan? Nah, cari cara yang bagus untuk menasehati. Kita ini jangan apa namanya? Hawa nafsu yang jangan jangan apa namanya? Jangan emosi. Bikin lewat status. Hah? Betul. Aduh, rame banget nih sebelah gitu kan, sampai tidur aja sulit. Ya Allah. Nanti dibales sama sindiran dan volumenya ditambah ya. Nah gitu, karena caranya nggak bagus. Kita sabar gitu. Iya, betul, Mas. Gitu. Wah ini tetangga ngerokok gitu. Tetangga ini itu hajatan segala macam, ya sabar Mas. Namanya makhluk sosial. Kalau mau eh, merdeka untuk tidak menjadi makhluk sosial ya udah ke Kalimantan ya. Ternyata ketemu apa? Semut. Ya dia sosialnya dengan semut, ya tetap aja ketemu apa namanya babi hutan. Gimana itu? Iya, dia harus sabar. Badrul ma'ruf wa kaful ada. Likulli maqamin maqal. Dalam kaidah fikih, setiap tempat itu ada maqal, ada cara kita ini bersosialisasi, berkomunikasi. Enggak, sebenarnya kita ini
nggak usah apa namanya sekolah tinggi di fakultas komunikasi dan yang lainnya itu kita juga diajarkan oleh Islam bagaimana komunikasi dan bersosialisasi dengan baik pada tetangga dengan orang lain. Akhlak mulia merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Apa Mas ini bacaannya Mas? Hadisnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Nah, coba perhatikan nih. Nih hadis bagus nih. Apa? Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling sempurna akidahnya, mukmin yang paling sempurna tauhidnya adalah yang paling baik akhlaknya. Oh, berarti katanya kuat ini. Kalau imannya bagus, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, apa? Kajian tauhidnya kemarin KIP-nya juga bagus, maka akhlaknya juga mestinya berbanding apa? Berbanding lurus, bukan berbanding bengkok. Nah, kalau tauhidnya bagus, mestinya ketika tetangganya kena apa namanya musibah, ya kita ikut merasa sedih, bukan pasang status lagi Mas, syukurin. Astagfirullah ya. Syukurin makanya tuh karma tuh kemarin nyetel musik ya Allah orang sakit tetangganya itu diantara adat sesama muslim menjenguk ya kan mendoakan ini bukan ya Allah ini imannya mana katanya cadaran katanya jenggotan tapi omongannya kasar sama tetangga kok jahat ada temennya sakit bukannya nengokin minta maaf gak bisa jenguk nah malah syukurin sakit loh gitu. Ini akhlaknya mana ini kan orang yang mukmin yang paling sempurna imannya, tauhidnya, akidah yang paling baik akhlaknya. Demikian juga nih seorang suami perhatikan. Khiyarukum linisaihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jangan ringan tangan ini mewaboi istrinya. Ada istilah KDRT ya. Kekerasan dalam ya rukun tetangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya itu. Lah katanya ngaji, katanya ustadz sama istrinya kok galak banget. Dipukulin, dimarahin, ya Allah. Sama anaknya kayak gitu. Dia ngajar di PP sama anaknya orang kok bisa gitu ya. Sayang banget ya, karena tuntutan pekerjaan Ustaz, tapi kalau sama anak saya wis emosi Ustaz, yo gimana? Kasihan anak kamu itu, ya kan? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Jagalah dirimu dan keluargamu, adibuhum wa allimuhumul khair. Ajarkan mereka adab dan ilmu yang baik kata Ali bin Abi Thalib tuh sebelum mengajar anak-anak BP ajarkan itu kepada istri dan anak-anakmu tentang apa akhlak. Nah ini khiyarukum wa khiyarukum linisa'i orang yang paling baik suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, apa referensi akhlak dalam Islam? Yang pertama Al-Quran karena Nabi adalah akhlaknya adalah Al-Quran, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian sunnah Nabi kita belajar. Ada kitab Riyadhus Shalihin, min kalam Sayyidil Mursalin. Ada kitab-kitab hadis yang lain. Ada kitab-kitab yang banyak sekali yang belum kita ketahui tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Terlalu banyak yang harus kita buka dari lembar-lembar Al-Quran. Terlalu banyak kitab-kitab hadis yang perlu kita baca. Ya, tidak cukup KIP setiap pekan sekali. Nah, maka antum cari kajian-kajian selain KIP yang di sini. KIP wajib nggak sih Mas? Wajib bagi. Antum harus merasa kurang, ya. Nah, yang wajib jangan ditinggal. Berarti selain di KIP itu nah, secara kelembagaan di BP, tapi wajib menurut syariat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Siapa? Allah dan Rasulnya yang mewajibkan. Kalau BP cuman sekali sepekan KIP wajibnya. Tapi di luar BP antum berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Berarti menuntut ilmu itu berarti
harus sering. Kalau mau siraman rohani, kalau cuma tetesan rohani ya sepekan sekali tetesan rohani. Kalau tetesannya juga lancar, itu kadang ketabrakan dengan KP ya, KIPI-nya hilang, jadi KP. Jadi hilang bener ya? Iya hilang bener. Setahun ini saya kehadiran KIP-nya berarti harus taubat. Taubatan nasuha. Bener nggak Mas? Harus taubat. Kemarin sudah kasih rapot KIP-nya kehidarnya buruk. Aku nggak ngomong person ya. Person. Mari lihat apa rapotnya masing-masing. Gitu. Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi. Ya, kemarin khatam nggak baca Quran? Lah yang adab sama Quran aja nggak beradab dia. Gimana mau? Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab ya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Gimana mau menjadikan hudan lil muttaqin? Wong dibaca aja enggak, dibuka aja enggak, apalagi dihafal, apalagi diamalkan, apalagi berakhlak dengan Al-Qur'an. Sungguh jauh kita dari akhlak kalau begitu. Gimana? Masya Allah. Kok marah-marah Ustaz? Ini Ustaz marah sama sendiri. Ini introspeksi diri, muhasabah. Betapa jauhnya kita dari Al-Quran. Betapa jauhnya kita dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian akhlak-akhlak itu dibagi menjadi dua ya. Ditinjau dari fitrah latihan. Nah, dari gimana kita ini mengupayakan akhlak itu. Atau ditinjau dari akhlak itu kepada objeknya. Nah, baik. Ditinjau dari fitrah atau cara mendapatkan akhlak itu. Jam berapa? 14.45. Akhlak dibagi menjadi dua. Dari cara mendapatkan, mengupayakannya. Yang pertama akhlak bawaan. Akhlak bawaan itu gimana Mas Bambang? Mas Bambang? Apa sih? Sudah selesai belum? Sudah ya. Ini dilihat tuh. Akhlak fitriyah, akhlak bawaan. Kelihatan nggak? Akhlak bawaan itu dari lahir, Mas. Kemudian ini akhlak dibagi menjadi dua ketika dia pengen mengupayakan mendapatkan akhlak itu. Yang pertama akhlak bawaan, yang kedua akhlak yang harus dilatih. Gitu. Akhlak bawaan itu berarti memang dari kecil memang dia tuh punya akhlak yang bagus, pendiam, tapi diamnya nggak songong ya Mas ya. Ya diamnya memang bagus, kemudian nggak cerewet, kemudian sopan, memang dari bawaannya. Masya Allah, ini anak kecil tapi kok bagus banget ya. Kok kayaknya udah dewasa banget loh. Ada nggak? Ada, tapi 1001 mungkin. Atau 1:1000. Atau 1000:1. Ada yang akhlak yang perlu diupayakan. Banyak kan manusia itu orangnya nggak bagus, tutur katanya. Ini mesti dirubah. Ini harus ada dilatih. Innamal ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi. Nabi mengatakan ilmu itu didapatkan dengan belajar dan akhlak yang baik itu didapatkan dengan cara melatih diri. Kalau mau sopan ya harus berlatih sopan. Saya juga diajarkan sama bapak saya, Romo Inggil. Romo Inggil itu bahasa. Ketika sama orang tua itu harus bahasanya beda, gitu Mas. Leres, nah. Ya. Misalnya, bapaknya Mas Bambang, ya, panggil, Bambang, gitu. Jawabannya apa? J atau dalam gitu ya. Dalam. Nah, Bambang, yo Pak. Wah, dimarahi. Maksudnya yo Pak itu enggak marah dia. Iya Pak. Halus. Tapi itu bahasanya enggak bagus ya Mas ya. Nah itu ilmu komunikasi orang-orang tua itu sudah diajarkan cara sopan sama orang tua itu. Ketika dipanggil itu gimana caranya? Dalam Pak, injih Pak, gitu kan? Iya, diajarin. Kita juga gitu diajarin. Ini berarti akhlak dengan diupayakan ya, diajarkan. Nah, ini akhlak yang ditinjau dari objeknya.
pada kita pada siapa kita berakhlak pada Allah pertama. Kemudian kepada manusia, kita berakhlak pada selain manusia. Pada selain manusia siapa? Jin. Bukan ya. Selain manusia maksudnya kepada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Gimana mas kita akhlak kita kepada Allah? Contohnya, nah meliputi beriman, meliputi mengakui kesempurnaan sifat berkatanya, kemudian membenarkan berita yang datang dari ini kepada Allah, menerima segala hukum-hukumnya, akhlak pada manusia, ya pertama Rasulullah yang harus kita perhatikan, dan sahabat, orang tua, kemudian pada manusia, malaikat, binatang, ya binatang dan tumbuhan pun mempunyai hak untuk kita berikan akhlak. Contohnya apa? Ya bunga itu supaya nggak mati, berikan haknya disirami. Sebab mendapatkan akhlak yang baik. Bagaimana cara mendapatkan kita berakidah yang benar? Karena akidah yang benar itu adalah modal untuk seorang itu akhlak yang baik, ibadah yang benar, ya. Seperti tadi sholat, optimis sholat. Banyak orang sholat, tapi korupsi tetap jalan. Apa itu? Maksiat terus, ibadah dia dilakukan, maksiatnya terus sampai singkatannya kata. Ya sholat iya, tapi kok masih maksiatnya gimana? Karena memang ibadahnya sholat terus, maksiat jalan ya. STMJ katanya Mas. Ini alhamdulillah ada yang mengerti. Sholat terus, maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. STMJ sholat terus, maksiat jalan. Nah ini mestinya sholat terus, maksiatnya jangan. Itu sholat terus, maksiat jangan. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok bisa gitu? Itu sholatnya nggak benar, ibadahnya nggak benar, lahir batin. Sholat itu kan ibadah, lahir batin, semua ibadah ya. Lahirnya apa? Sholatnya nggak sesuai dengan sunnah. Batinnya apa? Nggak ikhlas karena Allah. Tidak khusyuk karena Allah. Itu. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Cara mendapatkan akhlak adalah mentadaburi Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Isra 9. Kemudian apalagi? Melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Ya dibiasakan lah gitu ya, dibiasakan. Kemudian yang kelima, mengetahui dan mengingat keutamaan akhlak mulia tadi ya. Yang sudah disebutkan tentang keutamaan akhlak. Athqalu syai'in fil mizani husnul khuluq. Apa? Sesuatu yang paling berat di mizan. Apa sih mizan itu? Timbangan amal. Kapan amal kita ditimbang itu kapan? Di hari akhir kan? Di hari akhir nanti. Nanti akan ditimbang amal kita itu. Bisa ditimbang kok. Dan di antara yang membuat berat timbangan amal kita adalah akhlak. Kok. Jadi jangan perhitungan lagi kita untuk kita senyum, bermuka manis. Karena apa? Dalam rangka untuk memberatkan timbangan amal kita nanti di yaumil mizan. Sama temennya, masya Allah ya, sama ustadznya datang, masya Allah San, kefal ahlan, masya Allah, barakallah itu. Tapi senyumnya betul-betul ya, jujur ya, ikhlas ya, bukan karena terpaksa ya. Karena senyum itu banyak maknanya ya. Senyum sinis, senyum bahagia, atau senyum menyimpan rahasia, menyimpan duka ya. Sikap musuh Islam terhadap akhlak Islam. Nah ini lihat, orang non Muslim musuh Islam. Kan musuh Islam ya. Musuh Islam itu menjauhkan kaum muslimin dari akidah sahihah. Ya. Kalau akidah sahihah itu sudah dijauhkan, didangkalkan akidahnya, maka akhlaknya pun, aduh, jangan harap deh. Wong dia berani sama Allah, apalagi sama manusia. Jangankan korupsi, Allah aja nggak takut. Walaupun sudah disumpah atas nama Allah.
Ya kan? Di antara cara misi orang musuh Islam untuk menjauhkan dari Islam, bahkan dari akhlak yang mulia, menjauhkan orang Islam dari Islam. Bahkan orang Islam dibuat ya anti dengan Islam. Na'udzubillah ya. Merusak pemahaman kaum muslimin dalam mempelajari Islam. Dibuatlah syubhat kerancuan. Dibuatlah kesesatan dalam memahami Islam. Dimasukkan ya pemikiran-pemikiran sesat dalam memahami Islam. Jadi bukannya sampai ke dalam tujuan malah tersesat. Merusak lingkungan kaum muslimin dengan memasukkan ajaran, nah mengarahkan kepada kuasa nafsu syahwat yang merusak akhlak. Zina itu haram, tapi malah difasilitasi. Zina itu mendapatkan pahala dengan nikah dari pemikiran Syiah itu ya. Iya itu. Yang itu awalnya maksiat malah dijadikan sebuah fasilitas sebagai amal ibadah besar. Na'udzubillah ya. Ini kan syubhat, hawa nafsu ini. Yang difasilitasi dengan embel-embel nama agama. Jihad dengan ya membunuh teroris, membunuh orang-orang kafir. Jadi orang Islam yang bermaksiat, melakukan dosa besar itu dianggap kafir lalu diserbu, diperangi atas nama jihad. Ini juga salah. Nah, meracuni pemahaman kaum muslimin dengan pemikiran yang sesat atau pemahaman filsafat yang menyimpang dari akidah sahih. Kedudukan adab dalam pandangan salaf. Oke, kita baca. Ya. Salaf yang paling salaf ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara misinya tadi sudah jelas supaya memperbaiki akhlaknya umatnya. Kemudian Nabi juga berdoa Allah madini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah tunjukkan kepada kami akhlak yang baik, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk itu kecuali hanya Engkau. Ya, ini Imam Malik mengatakan ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Imam Malik memberikan pesan apa? Pelajari adab, akhlak sebelum mempelajari ilmu. Bil adabi tufhamul ilmu. Dengan adab, ilmu itu bisa dipahami. Makanya tadi diajarkan oleh malaikat Jibril, beradab dulu, maka insya Allah ilmu itu akan dipahami. Lebih dari itu, ilmu itu akan bisa diamalkan. Lebih dari itu, ilmu itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Terus perkataan Ibnu Mubarak, ta'allamnal adab salatina aman wa ta'allamnal ilma 20. Ibnu Mubarak mengatakan kami belajar adab, akhlak 30 tahun. Baru belajar setelah itu belajar ilmu, akidah, hadis, Al-Qur'an, fikih dan yang lainnya selama 20 tahun. Jadi porsinya malah lebih banyak, 30 tahun. Iya. Supaya efektif nanti 20 tahun itu setelah dia belajar adab bagus ya. Karena bagaimana kita bermuamalah dengan ilmu itu, dengan Al-Qur'an, dengan ini bagaimana? Nah, efektiflah dia 20 tahun. Nah, belajar ilmu. Setelah sebelumnya dia belajar akhlak 30 tahun. Kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Ibnu Sirin mengatakan, belajar akhlak itu sama seperti belajar ilmu yang lain. Akidah, manhaj, Quran, hadis. Porsinya sama. Tapi enggak sama ya Mas ya. Kemarin sebelumnya 15 menit. Tadinya 15 menit, kemudian sisanya 70. Tapi insya Allah diganti di hari Sabtu itu ya. Di hari Sabtu. Ya 15 menit ditambah sih sebenarnya. Ditambah. Bukan hilang. Insya Allah diarahkan ke yang lebih baik. Tapi mudah-mudahan mau. Mudah-mudahan banyak yang hadir. Pertama indikator dia antusias terhadap MPA ya, mudah-mudahan. Tugasnya guru nih semuanya harus ini nih. Mengingatkan dari guru, dari QC semuanya ayo hadir. Masya Allah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada sesuatu yang baik dia akan mendapatkan ya
pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Insya Allah antum dapat pahalanya. Nggak repot-repot 15 menit lagi, Mas. Jadi antum perlu mungkin 1 menit atau 2 menit untuk mengingatkan. Nah, antum nih guru-guru, lihat ikuti ya sama ustaz nanti hari apa, Mas? Hari Sabtu, ikuti MPK jangan sampai ingat. Nah, nanti antum tanya aja caranya kemarin sudah ikut belum? Ketika mau belajar apa namanya? Belajar kimia, belajar IPA, antum ajar apa? Ekonomi. Ekonomi. Nah, kemarin sudah ikut belum MPK-nya sama ustaz? Jangan lupa ya nanti. Nah, itu ingatkan terus ya. Ya, ingatkan terus. Enggak hilang, insya Allah akan diganti di hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan antum tetap tidak hilang untuk apa? Ta'awunnya ya, untuk mengingatkannya itu. Karena ini coba perhatikan perkataan para imam nih, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Sirin, porsinya malah lebih banyak 30 tahun ya, MPA-nya daripada akademiknya. Itu bukan 20 tahun itu bukan belajar akademik itu. Kalau para ulama tidak belajar akademik, belajar apa? Quran, hadis, ya. Ini ilmu agama semua itu. Porsinya 30 tahun. Gimana coba? Ini kalau Imam Ibnu Sirin sama, 50, 50-50 ya. 50%, 50% nih. Makhlad bin Husain mengatakan pada Ibnu Mubarak, nahnu ila katsir min adab, ahwas minna ila katsir min hadis. Nah, kami lebih butuh dalam belajar adab itu ya daripada banyak menguasai atau belajar hadis. Lah hadis itu bukannya pelajaran agama, agama juga. Cuman porsinya untuk belajar akhlak itu kata Imam Makhlad bin Al-Husain lebih lebih porsinya lebih banyak. Gimana zaman kita ini? Hadis nggak belajar, akhlak ditinggal. Jangankan hadis, Quran nggak pernah dibuka, iya kan? Kecuali bulan Ramadan. Itu pun karena ya nggak enak sama ustadz, ditanyain mulu. Udah, baca belum? Nah, memang kadang ustadz itu ya sering-sering cerewet ya, tanya-tanya aja. Udah, siapa yang udah khatam nih kemarin? Ada khatam nggak? Bulan Ramadan, khatam. Satu. Nah, khatam. Masya Allah, khatam semua ya. Alhamdulillah, barakallahu fi. Barakallah. Baik, lanjut. Ini akhlak di dalam pandangan ulama salaf ya. Ini siapa ini? Siapa nih? Imam Malik katakan, ibuku dulu menyuruhku untuk duduk bermajlis dengan Robi'ah ibnu Abdirrahman, seorang faqih, seorang ulama di kota Madinah. Ibu berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmi. Belajari adab darinya. Ya, sikapnya, tingkah lakunya, tutur katanya dari sang alim ini sebelum kamu belajar ilmunya. Ini pesan dari siapa? Sang ibu kepada Imam Malik. Jadi imam di sini, imam kalau udah dikatakan imam itu ulama besar, mempelajari berbagai bidang, nggak harus kuliah spesifikasinya di kalau ulama ini mutafannin katanya. Kalau sekarang kan memang fakultasnya hadis, doktor di bidang hadis, dokter di bidang nahwu, dokter di bidang shorof gitu. Kalau dulu saya belajar di Libya, di dokternya masing-masing. Kalau akidah, dokter di bidang akidah. Nah, tafsir, dokter di bidang tafsir gitu. Tapi ulama zaman dahulu semuanya dokter dalam bidang semuanya. Apalagi sahabat. Semuanya dokter di bidang semua ya mata pelajaran ya diniyah ya di sini. Kemudian kisah-kisah para ulama ya. Apa ini? Imam Abu Hanifah ya, berkata kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yakni. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Imam Ibnu Rajab, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Ya. Artinya apa di sini? Apa Mas Andri? Coba dibantu. Apa maksudnya?
Ya, maksudnya apa? Maka nah, barang siapa menghitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara, sedikit ngomong, ya, kecuali dalam hal yang bermanfaat. Ya, lebih baik sedikit bicara banyak banyak actionnya, banyak amalnya ya, begitu ya. Benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Ya, artinya sini ya hati-hati dengan perkataan. Nah, intinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Silahkan berbicara kalau memang itu maslahat. Baik. Kalau tidak ya udah diam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Syukron fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil faidah, manfaat daripada pelajaran adab dan ini merupakan materi baru Mas ya untuk KIP karena adab belum ini baru mukadimah nanti akan kita bahas adab-adab yang lebih rinci dan ini untuk kita semua insyaallah. Silakan post testnya dikerjakan sambil jika ada pertanyaan silakan. Silakan diketik boleh. Lalu di-share. Ini sini. Bisa tuh. Bisa. Ya, pertanyaan dari Mas Bambang.